Diriwayatkan bahwa Siti Hajar adalah wanita cantik jelita yang berakhlak mulia. Selain itu, ia seorang istri yang patuh kepada suami, taat beribadah, dan tangguh menghadapi badai kehidupan. Ketika melahirkan Nabi Ismail, hasil pernikahannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, merasa cemburu dan meminta suaminya agar mengasingkan Siti Hajar dan putranya ke tempat yang jauh. Bagaimana kisah perjalanan Siti Hajar dan bayinya ketika diasingkan suaminya ke sebuah padang pasir luas yang tandus dan gersang serta tidak berpenghuni sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairum fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Menyoal sa'i antara Safa dan Marwah, selain sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta alam semesta, ini juga sebagai pengingat akan sosok wanita mulia bernama Siti Hajar. Siti Hajar merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar adalah wanita yang begitu mulia, cantik jelita, lagi penuh kesabaran juga ketegaran. Sebagai seorang istri, Siti Hajar begitu patuh pada suami. Ia juga merupakan sosok seorang wanita yang tawakal dan beriman dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah semata. Wanita yang menjadi perantara munculnya mukjizat air Zam-Zam ini bahkan dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Menurut catatan riwayat Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh perintah dari Allah pada usia 70 tahun supaya berhijrah dari Babilonia. Untuk itu ia pergi ke Mesir bersama istrinya, Siti Sarah, Nabi Lut alaihissalam yang masih keponakannya dan sebagian pengikutnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mesir, sebagaimana pernah dikisahkan di channel ini tentang peristiwa niat jahat penguasa Mesir yang berhasrat merebut istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat rupawan, Siti Sarah. Link video kisah Siti Sarah saya sematkan di bagian deskripsi. Silakan cek dan klik linknya agar lebih jelas dalam mengikuti kisah Siti Hajar ini. Setelah gagal merebut Siti Sarah, penguasa Mesir yang ketakutan menyerahkan hadiah seorang perempuan yang juga memiliki kecantikan fisik dan akhlak yang sangat luar biasa bernama Siti Hajar. Nama Siti Hajar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi beberapa kali disebutkan dalam riwayat hadis dan kitab-kitab para ulama. Terkait asal-usulnya, sebuah riwayat menyebutkan dia adalah putri dari seorang raja Maghrib yang masih keturunan Nabi Saleh. Ayah Hajar kalah dalam peperangan, dan raja yang menang perang, yaitu penguasa Mesir yang berniat mengambil Sarah di kemudian hari, kemudian menjadikan Hajar tawanan dan pelayan di istananya. Karena keelokan parasnya, penguasa Mesir pun berusaha memperdaya Siti Hajar. Tetapi Allah senantiasa memberikan perlindungannya, sehingga meskipun Siti Hajar hidup di kandang singa liar, kesucian dan kemuliaannya tetap terjaga. Beberapa sumber Islam dan Yahudi menyebutkan bahwa Hajar adalah seorang putri, yakni putri penguasa Mesir yang berusaha mengambil Sarah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat mengetahui bahwa Sarah adalah wanita yang dilindungi Allah, Fir'aun memberikan putrinya pada Sarah dan mengatakan, lebih baik bagi putriku untuk menjadi pelayan di rumah wanita seperti itu daripada nyonya di rumah lain.
Akhirnya Siti Hajar pun hidup bersama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diketahui, karena rumah tangga pasangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Saroh belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua, maka Siti Saroh meminta suaminya untuk menikahi Siti Hajar yang jauh lebih muda darinya. Cintanya kepada suami membuatnya berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki. Awalnya Ibrahim menolak permintaan Saroh, karena baginya Siti Saroh lah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Namun Saroh bersikeras. Saroh berharap dari pernikahan tersebut sang suami akan mendapatkan keturunan, pewaris misi kenabian yang akan meneruskan perjuangan suaminya. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar, Ibrahim dikaruniai buah hati. Siti Hajar hamil dan melahirkan bayi laki-laki tampan yang diberi nama Ismail. Namun Saroh tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu. Sarah pun diliputi rasa cemburu yang sangat menggebu-gebu. Dia merasa Hajar menjadi lebih diperhatikan Ibrahim suaminya. Ia pun mengutarakan kepada suaminya tentang keinginannya agar Hajar dan anaknya yang masih bayi itu tidak tinggal satu atap dengannya. Bawalah mereka ke tempat yang jauh agar aku tidak melihat mereka lagi, rengek Saroh. Imam As-Salabi ahli tafsir yang hidup antara tahun 350 sampai tahun 430 Hijriah meriwayatkan, pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, Siti Hajar dan bayinya Ismail ke tanah Makkah. Maka ketika itu adalah suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan di sana, atau tanda-tanda kehidupan sekalipun tidak ditemukan. Sejauh mata memandang hanyalah padang pasir yang kering kerontang. Saat itu Nabi Ibrahim melihat sebuah bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah seperti diriwayatkan dua sejarawan terkenal, yaitu At-Tabari dan Ibnu Al-Asir. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya. Ketika hendak beranjak pergi, Siti Hajar meminta sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tempat sepi dan menyeramkan itu. Namun Ibrahim tak bergeming. Hajar mengikuti Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apa-apa di sini?" Hajar mengucapkan kata-kata itu berulang kali. Namun Ibrahim tidak juga menoleh sedikit pun. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Dan Hajar berkata pasrah, "Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami." Hajar kembali ke tempat semula. Siti Hajar yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam diam tanpa melihat lagi suaminya, ia pun menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam terus pergi. Hingga ketika sudah berada di jalan pegunungan dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya, Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah yang di kemudian hari didirikan Ka'bah. Lalu beliau memanjatkan doa sembari mengangkat kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana la yuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Muhammad Ali As-Sabuni menulis dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya, sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa pasrah. Wajah bayi Ismail yang manis dan memancarkan kasih sayang menepis rasa duka kesepian yang menghinggapi berpisah dengan suaminya. Ia lupa dengan medan kehidupan yang dihadapi, tanpa sosok pelindung di tengah lembah sunyi dan bukit bebatu, sampai akhirnya perbekalan hidup yang ditinggalkan suaminya pun habis. Sementara Ismail mulai kehausan dan kelaparan. Hajar panik, air susunya pun sudah kering. Hajar tampak bingung bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya,
Ia lari ke atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Bukit Sofa tampak dekat. Ia pun menuju bukit itu. Barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman, namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Dari Bukit Sofa ia melihat bukit lain tampak dekat. Bukit itu kemudian dikenal Bukit Marwa. Ia pun berjalan menuju ke sana dan tidak mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Berusaha dalam bahasa Arab disebut sya'a. Dari kata inilah istilah sa'i diambil. Setelah 7 kali bolak-balik Sofa dan Marwa, Siti Hajar pun kelelahan dan putus asa. Ia akhirnya ambruk di samping bayinya. Hatinya tercapik-capik menunggu nasib. Ia berserah diri secara total. Beberapa waktu kemudian ia bangun. Ia kumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal. Namun tidak, aku tidak melihat isyarat kematian anakku, katanya lirih. Demikianlah Allah telah mengutus malaikat Jibril, dan dengan kedua sayapnya menyentuh tanah, sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan. Siti Hajar pun bangkit dengan sepenuh tenaga, dan lupa apa yang baru ia alami. Ia segera mengambil air itu, dan meminumkan kepada bayinya Ismail. Kepada mata air itu yang mengatakan Zumi Zumi. Air dan mata air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam, yang memberi kehidupan di tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan. Seorang ahli tafsir di zaman sahabat meriwayatkan bahwa malaikat berkata kepada Siti Hajar, "Janganlah takut binasa. Sesungguhnya di sini rumah Allah. Anak ini dan ayahnya akan membangunnya. Dan sungguh Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang di dekatnya." Masih menurut Ibnu Abbas, adapun tempat yang menjadi Baitullah tersebut menonjol lebih tinggi dari tanah sekitarnya seperti bukit. Aliran air datang melewatinya dan menghanyutkan apa-apa yang di kanan kiri. Demikianlah keadaannya hingga pada suatu ketika ada kafilah dagang dari suku Jurhum yang tengah menuju Syam. Ketika sedang beristirahat di lembah bagian bawah Mekah, mereka melihat segerombolan burung yang berputar-putar di sebuah tempat tidak jauh dari mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh burung itu benar-benar tengah berputar di atas air. Sementara yang kita tahu tentang lembah ini, tidak ada air di sana sama sekali." Lalu mereka mengutus seseorang untuk menyelidiki kemungkinan ada mata air. Mereka mendatanginya, kemudian menyapa Siti Hajar yang berada di sisi air. Mereka berkata, "Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempat ini?" Hajar menjawab, "Ya, silahkan. Akan tetapi kalian tidak punya hak atas air ini." Mereka menjawab, "Ya, baiklah." Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, permintaan izin orang Jurhum itu mendapat restu dari ibu Ismail karena dia senang tidak merasa sepi lagi. Mereka turun dan bertempat tinggal di sana, kemudian mengirimkan utusan kepada keluarga masing-masing agar mereka tinggal di situ juga. Akhirnya ada beberapa keluarga dari kalangan Jurhum yang membuat rumah di tempat itu. Menurut sebuah riwayat, Siti Hajar meninggal dunia pada usia 90 tahun. Imam As-Shadiq radhiyallahu an berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam menguburkan Siti Hajar di Hijr Ismail dan meninggikan kuburannya. Nabi Ibrahim juga membangun sebuah tembok di sekeliling kuburan Siti Hajar agar tidak dilewati oleh para penduduk. Menurut penegasan beberapa hadis, demi menghormati Siti Hajar, orang-orang bertawaf di sekeliling Hijr Ismail tidak boleh memasukinya supaya tidak menginjak-injak kuburan wanita agung ini. Mekah yang kini menjadi kota suci yang berkemajuan adalah berawal dari kisah Siti Hajar, wanita tabah dan pemberani, istri seorang nabi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.